Dan pemirsa, Presiden Trump secara mengejutkan memberikan sinyal bahwa perang melawan Iran sudah hampir berakhir. Setelah sebelumnya mengambil langkah keras, Trump kini secara terbuka mengajak Teheran untuk kembali berunding menyusul pembicaraan tingkat tinggi di Islamabad yang dipimpin Wakil Presiden JD Vance. Telah bergabung bersama kami, wartawan senior sekaligus pengamat Timur Tengah, ada Bang Faisal Asgaf. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam, Mas Hamdan, apa kabar? Ya, baik, Bang. Terima kasih untuk waktunya. Trump sangat keras terhadap Iran beberapa waktu lalu, bahkan mengecam Eropa yang tidak mau membantunya di Selat Hormuz ini. Apakah ajakan perundingan dadakan ala Trump kali ini adalah murni upaya perdamaian atau hanya sekedar strategi pencitraan khususnya jelang midterm election 2026 di Amerika? Ya, saya kira kalau kita lihat Trump sudah berkali-kali menyatakan perang harus segera diakhiri, perang akan segera berakhir, terus juga mengajak berunding kepada Iran. Ini bukan hal yang baru, tapi ada laporan tadi seperti disampaikan Menteri Keuangan Amerika Serikat bahwa pemerintahan Trump mengancam memberikan sanksi yang lebih hebat yang dinyatakan oleh Menteri Keuangan Amerika Serikat bahwa ini lebih hebat daripada serangan militer. Artinya ini sebenarnya tidak ada keinginan dari pemerintahan Trump untuk serius berunding karena satu dari 10 tuntutan Iran adalah pencabutan semua sanksi, baik sanksi primer maupun sanksi sekunder. Kemudian juga tadi dinyatakan oleh Menteri Keuangan Amerika Serikat bahwa meminta kepada bank-bank untuk menahan semua aset-aset Iran yang selama ini dibekukan. Padahal salah satu dari 10 tuntutan Iran adalah mencairkan semua aset-aset Iran yang telah dibekukan selama bertahun-tahun. Itu jumlahnya lebih dari 100 miliar dolar. Bahkan ada laporan, ada upaya infiltrasi dari pasukan khusus Amerika Serikat ke Isfahan. Tapi itu berhasil digagalkan. Berbagai laporan itu menyebutkan bahwa ada peluncur peluru kendali anti pesawat yang diluncurkan dari bahu oleh tentara Iran itu berhasil menembak jatuh Hercules C-130 sehingga memaksa mundur pasukan Amerika dari wilayah Iran. Iya, Bang, isu sanksi nuklir dan juga tarif transit yang ada di Selat Hormuz sepertinya tetap menjadi ganjalan utama di perundingan selanjutnya. Dari analisa Anda, adakah poin-poin utama tadi yang kemungkinan akan dilepas agar bisa tercapai kesepakatan? Sebenarnya dalam perundingan Islamabad, Iran sudah menyampaikan siap menghentikan program nuklir hanya untuk 5 tahun. Tapi untuk masalah hak pengelolaan Selat Hormuz, Iran tetap bahwa tidak boleh ada campur tangan dari asing karena di Islamabad pun ada upaya Amerika ingin ikut sama-sama mengelola Selat Hormuz. Saya kira yang 3 poin krusial tadi ya masalah Selat Hormuz, blokade itu, terus kemudian juga masalah perundingan nuklir dan yang lain-lainnya termasuk kompensasi perang. Itu saya kira 3 dari 10 masalah program peluru kendali balistik Iran itu juga menjadi salah satu isu yang bisa mengganjal dalam perundingan nanti kalau memang akan ada perundingan, karena dari pihak Iran kabarnya mereka menolak perpanjangan gencatan senjata selama 2 minggu karena melihat yaitu tadi sikap dan kebijakan Amerika yang ternyata tidak serius untuk berunding. Pertama kan Trump sudah bilang ketika menjelang perundingan di Islamabad minggu lalu, Trump sudah bilang bahwa dia menerima 10 tuntutan sebagai dasar untuk dinegosiasikan. Tapi kenyataannya Amerika berusaha menjadikan pertemuan di Islamabad minggu lalu itu sebagai upaya untuk mencapai tujuan-tujuan yang tidak bisa dicapai melalui serangan militer, ya terutama penghentian program nuklir, minta uranium 450 kg uranium yang sudah diperkaya 60%. Terus juga masalah blokade Selat Hormuz itu juga diminta oleh Trump melalui perundingan pembicaraan di Islamabad. Tapi itu menunjukkan bahwa sebenarnya Amerika tidak serius untuk berunding itu. Mereka tetap menyampaikan 15 tuntutan mereka kepada Iran dan Iran juga sama. Iran tetap pada posisinya. Sebenarnya yang menjadi yang berwenang untuk memutuskan apakah nanti dari hasil perundingan gencatan senjata itu apakah gencatan senjata atau perang berlanjut, ya tetap saja itu adalah pemimpin tertinggi Iran, Mujtaba Khamenei. Terutama terkait dengan pembukaan Selat Hormuz yang ini Trump bawa oleh Amerika Serikat menjadi syarat mutlak. Dari kacamata hukum internasional, Bang, sejauh mana sebuah negara ini bisa menggunakan selat internasional sebagai alat tawar politik atau bargaining chip dalam konflik bilateral antara Iran dan Amerika saat ini? Iran memang sudah menandatangani UNCLOS, perjanjian hukum internasional yang diinisiasi oleh
mendiang Menteri Luar Negeri kita, Mukhtar Kusumatmaja, tapi Iran belum uh, me- apa sih, saya lupa itu di parlemen, di DPR. Nah, sehingga Iran tidak punya kewajiban untuk melaksanakan hukum UNCLOS itu sendiri. Jadi belum diratifikasi oleh DPR. Iran sudah menandatangani tapi belum meratifikasi. Artinya Iran tidak punya kewajiban melaksanakan hukum laut internasional itu sendiri atau UNCLOS. Dan saya kira Iran sudah menegaskan bahwa karena secara geografis memang Selat Hormuz itu menjadi wilayah berdaulat dua negara antara Iran dengan Oman. Nah, selama ini yang dilakukan Iran adalah mengalihkan jalur pelayaran itu sendiri ke dalam wilayah teritorial Iran yang dekat ke Pulau Larak, terus Pulau Hormuz, dan ada Pulau Kish di sana. Baik, ada sejumlah pendapat yang menilai bahwa sebenarnya Iranlah yang paling membutuhkan perundingan damai ini mengingat inflasi di Iran yang terus meroket akibat sanksi. Analisa Anda, Bang? Saya kira sejak sanksi ekonomi maupun militer diberlakukan sejak 1979, ekonomi Iran tetap berjalan walaupun mereka tidak terhubung dengan SWIFT atau sistem perbankan atau keuangan internasional. Tapi pengalaman saya pribadi ketika saya terakhir ke sana 2024, saya 3 kali ke sana, 2015, 2023 dan 2024, semuanya tetap murah. Walaupun kelihatannya nilai tukar itu jatuh, tapi di sana tetap murah. Saya pernah sakit 2024 itu panas dalam, saya beli 3 jenis obat, itu harganya cuma $1. Artinya cuma 17.000. Saya bayar waktu itu pakai dolar. Kemudian saya makan kepala kambing, itu salah satu menu khasnya Teheran di sana. Itu harganya juga cuma 1 jutaan atau 1,1, sekitar $1. Artinya kalau dirupiahkan sekitar 17.000, sedangkan di sini mungkin kepala kambing bisa 200 sampai 300.000. Jadi sanksi itu atau nilai tukar yang kelihatannya anjlok, ternyata itu masih kehidupan rakyat Iran tetap berjalan seperti biasa. Yaitu tadi karena memang harga bensin yang murah itu mempengaruhi harga barang dan jasa juga sangat murah di Iran. Iya, iya. Bahkan tadi ketika kami wawancara dengan kontributor Metro TV yang ada di Iran bahwa kebutuhan pokok di Iran hingga saat ini masih terus disubsidi oleh pemerintah. Ya. Ya, Iran memang punya anggaran yang sangat besar, makanya mereka bisa membantu atau menyokong kelompok-kelompok atau milisi-milisi anti-Zionis baik yang ada di Gaza seperti Hamas maupun Jihad Islam dan juga Hizbullah di Lebanon. Bang, jika skenario damai ini nanti akan diadakan perundingan selanjutan ini, apakah perundingan nanti ini akan gagal? Apakah kita harus bersiap-siap melihat eskalasi militer besar-besaran di Selat Hormuz dan lainnya? Yang terbaru kan Iran sudah menegaskan kembali, kita tidak akan datang ke Islamabad kalau misalkan gencatan senjata di Lebanon tidak terjadi antara Hizbullah dengan Israel. Nah, persoalannya adalah yang dilakukan pemerintah Lebanon adalah berunding langsung dengan Israel. Padahal yang berperang adalah Hizbullah. Hizbullah menolak kalau misalkan harus berunding langsung dengan Israel. Buat Hizbullah, gencatan senjata di Lebanon adalah bagian dari perundingan antara Amerika dengan Iran yang nantinya kalau memang jadi itu berlangsung di Islamabad. Trump sendiri sempat mengancam negara-negara NATO yang dalam tanda petik menolak membantunya di Selat Hormuz, bahkan akan menghukumnya jika perundingan nanti berhasil. Apa serta-merta ketegangan Amerika dengan sekutunya Eropa ini otomatis akan mereda, Bang? Ya, saya kira memang berbagai ancaman Trump, baik terhadap Iran, baik terhadap negara-negara sekutunya, itu seperti bentuk dari orang yang sedang frustasi. Karena walaupun sudah melancarkan berbagai serangan dahsyat, itu ternyata Iran tidak menyerah. Iran bahkan terus membalas dan bahkan memberikan perlawanan yang sangat sengit. Saya kira omongan-omongan Trump sejauh ini selama perang berlangsung sejak 28 Februari adalah omongan-omongan orang yang seperti sudah depresi, sudah frustasi karena ternyata dia Amerika sebagai negara superpower yang dia pimpin ternyata tidak mampu menumbangkan rezim di Iran, tidak mampu melumpuhkan kekuatan militer Iran, dan juga bahkan tidak mampu membuka paksa Selat Hormuz. Bukan tidak mampu, bahkan malah tidak berani membuka paksa Selat Hormuz. Kemudian juga ancaman serangan darat sampai sekarang pun tidak berani dilakukan oleh Trump atau diputuskan. Iya. Bang, terakhir singkat saja, bagi masyarakat awam, apa sebenarnya dampak langsung dari keberhasilan ataupun kegagalan dari perundingan lanjutan ini nanti? Saya kira kita akan melihat
perang akan kembali berlanjut, tapi ya ini tadi saya balik lagi kembali menegaskan bahwa Iran sekarang menjadi contoh bagus, contoh terbaik bagi negara-negara di dunia, terutama negara-negara Muslim. Kalau memang kita merasa menjadi negara merdeka dan berdaulat dan punya harga diri, jangan takut didikte oleh negara asing yang tujuannya untuk merugikan kepentingan nasional kita. Itu pembelajaran bagi kita rakyat Indonesia, Bang. Terima kasih Bang Faisal Asgaf telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Assalamualaikum. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.